Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kamelani Hartuti dengan NIM 2001650. Dan saya Sayyid Ali Hanafi dengan NIM 2000590. Kali ini kami akan menceritakan salah satu karya terkenal dari Brødre Grimm yang berjudul Askeputtel. Askeputtel adalah salah satu karya epik yang dibuat oleh Brødre Grimm. Nah, sebelum jauh kepada pembahasan, mari kita berkenalan sedikit dengan Brødre Grimm. Brødre Grimm adalah dua orang penulis dari Jerman yang bernama Jacob Ludwig Karel Grimm dan Wilhelm Karel Grimm. Mereka adalah duo bersaudara yang berprofesi sebagai akademisi, filolog, peneliti budaya, leksikograf, dan penulis dari Jerman yang bersama-sama mengumpulkan dan menerbitkan cerita rakyat. Mereka adalah salah satu pendongeng cerita rakyat yang paling populer, yang ceritanya juga sangat populer seperti Askeputtel, Der Froschkönig, Hansel und Gretel, Rotkäppchen, dan Sneeuwwitchen. Koleksi cerita rakyat pertama mereka dijadikan sebagai kumpulan dongeng yang digolongkan kepada kisah anak-anak dan rumah tangga atau sering disebut dengan Kinder- und Hausmärchen. Dongeng-dongeng ini mulai diterbitkan pada tahun 1812. Oke, mari kita langsung simak cerita dari Askeputtel. Istri dari seorang pria kaya raya jatuh sakit, dan ketika dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia memanggil putri satu-satunya ke tempat tidurnya dan berkata, "Anakku sayang, tetaplah baik dan rendah hati, maka Tuhan akan selalu melindungimu, dan aku ingin memandang rendah dirimu dari surga." Lalu dia menutup matanya dan meninggal dunia. Gadis itu selalu pergi ke kuburan ibunya setiap hari. Dia selalu menangis saat mengunjungi kuburan ibunya. Tetapi pada musim semi selanjutnya, ayahnya menikahi wanita lain, dan dia memiliki dua saudari tiri yang cantik tetapi jahat dan kejam. Dia selalu mengunjungi kuburan ibunya, kemudian menangis. Kemudian waktu yang buruk dimulai untuk gadis yang malang itu. "Kenapa angsa bodoh itu duduk di kamar kita?" kata mereka. "Jika kamu ingin makan roti, kamu harus mendapatkannya. Keluar dengan pelayan dapur." Mereka mengambil pakaian yang indah darinya dan mengenakan pada pakaian tua yang sudah usang dan memberinya sepatu kayu. "Lihatlah putri yang bangga, bagaimana dia berpakaian." Mereka mengejek dan mengirimnya ke dapur. Sekarang dia harus bekerja keras dari pagi hingga malam, membawa air, membuat api, memasak, dan mencuci. Pada malam hari, dia tidak diperbolehkan tidur, tetapi harus berbaring di atas abu di samping perapian. Dan karena selalu terlihat berdebu dan kotor, maka ia disebut Cinderella. Pada suatu hari, sang ayah akan melakukan perjalanan dagang. Dia bertanya kepada kedua putri tirinya apa yang mereka inginkan. Putri tiri yang pertama menginginkan baju yang bagus, dan putri tiri yang keduanya menginginkan mutiara dan batu mulia. Dan ayahnya bertanya pada Cinderella apa yang dia inginkan. Cinderella menginginkan cabang pohon pertama yang menyentuh topi ayahnya untuk dibawa pulang. Dalam perjalanan pulang, setangkai kemiri menyentuh topi ayahnya. Jadi, dia mematahkan cabang pohon itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia memberikan apa yang diinginkan oleh para putrinya. Lalu dia memberikan ranting kemiri itu kepada Cinderella. Ia sangat berterima kasih kepada ayahnya dan pergi ke kuburan ibunya untuk menanam ranting di atasnya. Anak malang itu menangis begitu keras hingga air mata jatuh dan menyiraminya. Cabang itu tumbuh dan menjadi pohon yang indah. Setiap kali dia mengungkapkan keinginannya, seekor burung kecil memanjat pohon dan menjatuhkan apa yang diinginkannya.
Suatu hari, raja mengadakan festival untuk mencari istri untuk pangeran. Dan semua wanita cantik yang belum menikah di negara itu diundang agar putranya dapat memilih pengantin wanita. Kedua saudari tirinya akan hadir di pesta itu. Mereka memanggil Cinderella dan berkata, "Sisir rambut kita dan semir sepatu kita. Kita akan pergi ke pesta di istana raja." Cinderella menurut, tetapi menangis karena dia ingin pergi juga. Tetapi ibu tiri berkata, "Kamu penuh debu dan kotoran dan ingin pergi ke dansa? Kamu tidak punya baju atau sepatu dan kamu ingin berdansa." Saat dia menangis, ibu tirinya berkata, "Jika kamu dapat mengambil 2 mangkuk penuh lentil dari abu dalam 1 jam, kamu dapat pergi denganku." Lalu ibu tiri menuangkan kedua mangkuk lentil tersebut. Cinderella lantas meminta bantuan burung merpati dan burung merpati memanggil teman-temannya. Lalu mereka mengambil lentil-lentil dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Sebelum setengah jam berlalu, mereka sudah selesai dan semuanya terbang keluar lagi. Lalu Cinderella membawa mangkuk itu ke ibu tirinya. Dengan senang, dia mengira bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tetapi ibu tirinya berkata, "Tidak akan ada yang membantumu. Kamu tidak akan datang karena kamu tidak punya pakaian bagus dan kamu tidak bisa menari. Kami pasti malu padamu." Ketika ibu dan kedua saudari tirinya sudah pergi ke pesta, dia berlari ke kuburan ibunya dan berada di bawah pohon kemiri dan menangis. Lalu dia memohon pada pohon itu, "Pohon, goyang dan goyang, lemparkan emas dan perak ke atasku." Kemudian burung kecil itu melemparkan gaun emas dan sepatu emas. Lalu Cinderella segera mengenakan gaun itu dan pergi ke pesta. Cinderella tampil dengan sangat cantik sehingga ibu dan kedua saudari tirinya hampir tidak mengenalinya. Mereka percaya bahwa dia merupakan putri dari kerajaan asing karena dia terlihat sangat cantik dengan gaun yang sangat megah. Lalu pangeran datang ke arah Cinderella dan menari bersamanya. Dia tidak ingin berdansa dengan orang lain lagi. Dan ketika orang lain meminta untuk berdansa dengan Cinderella, dia berkata, "Itu penari saya." Saat hari sudah malam, Cinderella ingin pulang. Pangeran ingin menemaninya, tetapi dia menghindarinya begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengikuti, dan sepatu kirinya tersangkut di tangga. Lalu pangeran berkata pada raja, "Istri saya adalah seseorang yang cocok dengan sepatu ini." Dia berkeliling kerajaan untuk mencari seseorang yang pas dengan sepatu emas itu. Lalu tibalah pangeran di rumah Cinderella. Kedua saudari tirinya sangat senang dan ingin mencoba sepatu emas itu. Ketika saudari tiri yang pertama, dia memasukkan kakinya ke dalam sepatu. Tetapi jempol kakinya terlalu besar, sehingga ibu tirinya menyuruhnya untuk memotong jari kakinya agar pas di sepatu itu. "Ketika kamu menjadi ratu, kamu tidak perlu berjalan lagi." Lalu dia memasukkan kakinya ke dalam sepatu dan dia dibawa oleh pangeran ke atas kudanya sebagai pengantin dan pergi bersamanya. Rukedigu, rukedigu, ada darah di dalam sepatu. Sepatunya terlalu kecil dan pengantin asli masih ada di rumah. Lalu sang pangeran melihat ke kaki gadis itu dan melihat darah mengalir keluar. Jadi dia membawa pulang pengantin yang salah. Lalu dia kembali lagi ke rumah Cinderella dan saudari tiri yang kedua memasukkan kakinya ke sepatu emas itu. Tetapi tumitnya terlalu besar dan tidak bisa masuk, sehingga ibunya menyuruhnya untuk memotong tumitnya. "Ketika kamu menjadi ratu, kamu tidak perlu berjalan lagi." Lalu gadis itu memasukkan kakinya ke dalam sepatu dan pangeran membawanya ke atas kuda sebagai pengantinnya dan pergi bersamanya. Rukedigu, rukedigu, ada darah dalam sepatu. Sepatunya terlalu kecil dan pengantin asli masih ada di rumah. Pangeran melihat ke kaki gadis itu dan melihat darah mengalir keluar. Jadi dia membawa pulang pengantin yang salah lagi dan mengatakan itu bukan pengantin yang tepat. Saudari yang lain harus memakai sepatunya.
Lalu dia pergi lagi ke rumah Cinderella dan bertemu dengan ayahnya. Lalu dia bertanya, apakah masih ada gadis lain di rumah ini? Tetapi ayahnya menjawab, tidak ada, hanya ada istri saya yang sudah meninggal dan Cinderella. Pangeran ingin bertemu Cinderella dan ingin Cinderella mencoba sepatu itu. Tetapi ibu tirinya berkata, tidak, Cinderella tidak boleh mencobanya. Dia terlalu kotor dan tidak boleh dilihat. Tetapi pangeran bersikeras. Lalu Cinderella pun dipanggil untuk mencoba sepatu itu. Lalu Cinderella mencuci tangan dan wajahnya, lalu membungkuk pada pangeran dan menyerahkan sepatu emasnya. Lalu Cinderella duduk dan mencoba sepatu itu, dan sepatu itu sangat cocok di kakinya. Dan ketika dia duduk dan pangeran menatap wajahnya, dia mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya dan menangis. Itu pengantin yang sebenarnya. Lalu pangeran membawa Cinderella dengan menunggangi kuda dan pergi bersamanya. Ketika mereka melewati pohon kemiri, kedua burung merpati putih itu berteriak, "Rukedigu, rukedigu." Sepatunya pas, pengantin yang tepat, dia membawanya pulang. Dan cerita pun selesai. Nah, itulah sebuah cerita dari dongeng yang berjudul Aschenputtel yang merupakan salah satu karya terkenal dari Bruder Grimm. Dari cerita tadi, kami menyimpulkan beberapa pesan moral yang patut untuk ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berbuat baik kepada semua orang. Cinderella selalu mendapatkan perlakuan jahat dari saudari dan ibu tirinya. Namun, ia tetap menyayangi mereka dan dengan setulus hati menyiapkan makanan dan mencuci baju mereka. Karena kebaikan hatinya lah membawanya kepada hal-hal yang baik pula. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun Cinderella selalu diperlakukan tidak baik, dirinya tetap memaafkan ibu tirinya dan saudarinya itu. Ia sama sekali tidak menaruh dendam sedikit pun. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan masalah. Selama tinggal bersama mereka, Cinderella selalu diminta mengerjakan pekerjaan yang seharusnya bukan menjadi tugasnya. Bahkan, ia mengerjakan pekerjaan rumah hingga larut malam. Namun, meskipun begitu, ia tidak pernah marah. Dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Cinderella selalu menahan emosinya dan mengutamakan rasa sabarnya dalam menghadapi masalah yang ia terima. Meskipun hatinya menangis, namun ia tetap menjalani hari-harinya dengan semangat dan tidak menyerah akan keadaan. Karena sikapnya itu, akhirnya Cinderella mendapatkan kebahagiaan yang begitu besar. Sekian penyampaian dan pembahasan cerita dari kami. Tentu masih banyak karya yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.